Oke guys, baik lagi di channel saya. Pagi ini saya akan menemani kalian dengan sebuah kata, Wardahani. Kebahagiaan wanita tidak terletak pada kemuliaan suami, tapi pada cinta yang memadukan jiwanya dan jiwa suaminya. Oke, kita langsung saja ke tulisannya, isi tulisannya. Nan jauh di sana, di Libanon, kota yang tak pernah sepi dengan bebunyian burung bulbul, Wardahani, wanita muda belia, duduk tepekur meratapi nasib, seolah tak bisa dan barangkali malas menatap langit tempat cintanya diturunkan. Wardahani, wanita berparas elok itu, barangkali sedang merenung bahwa seorang laki-laki selalu jatuh cinta melalui matanya, sedangkan wanita melalui telinganya. Cinta seorang lelaki itu seumpama gunung, besar tapi sangat rentan untuk meletus. Sewaktu-waktu bisa saja meledak dan memuntahkan lahar panas, menghanguskan apa saja yang ditemuinya. Sebaliknya, cinta seorang wanita itu seperti kuku di ujung jemari, tumbuh perlahan-lahan, diam-diam tanpa berisik, dan terus-menerus bertambah. Jika dipotong, ia masih selalu tumbuh, tumbuh, dan tumbuh lagi. Wardahani, wanita yang sakit hati, juga sakit tubuh, sakit segalanya. Lalu ia menjadi mengerti bahwa dalam hidup ini sering ada orang yang kawin dengan orang yang tidak ia cintai, tetapi mencintai orang yang tidak bisa ia kawini. Novel jiwa-jiwa pemberontak barangkali tepat kalau dibilang sebagai sebuah feminografi seorang wanita yang bernasib malang bernama Wardahani itu. Khalil Gibran mengulasnya begitu apik mempesona, penuh energi puitik, juga tak luput dari getar-getir emosi jiwa yang melenakan. Wardahani sepertinya berada dalam godaan ganda, terlena dengan tarikan cinta Rashid Numan, lalu memilikinya tapi tidak bisa mencintainya, dan mencintai Salim, mantan kekasihnya, tapi tidak bisa memilikinya. Kelincahan dan kehebatan Gibran dalam menciptakan percikan metafora yang erotis dan estetik dalam feminografi ini membuat tulisannya selalu enak dibaca, sambil membiarkan jiwa merasakan pesona-pesona energi yang keluar dari setiap kata. Saya sepertinya tenggelam dalam keindahan gaya sastranya, lalu menuntun jiwa saya untuk keluar dari dinding imajinasi, hingga akhirnya harus jatuh ke dalam sebuah pemikiran bahwa kisah cinta dan perkawinan Wardahani Rashid Numan adalah sebuah pemakluman kepada setiap pembaca bahwa boleh jadi wanita itu seumpama guci keramik dari tanah liat, dibentuk dengan hati-hati, dan setelah jadi pun harus didekati dengan hati-hati penuh kelembutan. Semakin saya mengakrabi kisah Wardahani ini, semakin pula Gibran membuat saya tak akan bisa bosan terhadap tulisannya. Wardahani mengajak saya untuk ikut mengerti bahwa cinta itu semacam permainan bola tenis. Kita tidak akan pernah menang kalau kita belum belajar bagaimana cara melakukan pukulan awal yang baik. Gibran bikin saya gemas, seperti meminum segelas cappuccino, membiarkannya hangat masuk meresapi tubuh, membaur dalam darah, sambil terus muncul hasrat untuk meminumnya lagi dan lagi. Wardahani, istri Rashid, seorang lelaki keturunan kaya raya, tetapi kolot yang selalu membangga-banggakan dirinya dari keturunan nenek moyang yang berstatus tinggi. Bukankah di zaman sekarang kita, bukankah di zaman kita sekarang pun masih ada model seperti Rashid yang selalu bangga dengan garis keturunan raja, tuan tanah, ataupun lain sebagainya. Rashid Numan
Di satu sisi adalah lelaki yang baik, tetapi di sisi lain ia tidak mampu memahami sesuatu yang tersembunyi dalam hati seorang istri. Ia cuma terlena pada hal yang tertangkap mata, tapi tak bisa mengerti apa yang dibahasakan jiwa istrinya. Wardah Hani. Ia menjadi gambaran seorang istri yang merasa tidak nyaman berada dalam rumah yang tampak luarnya seperti kubur berlabur putih megah, tetapi di dalamnya penuh bau busuk. Ia hanya berumah, tetapi tidak merumah. Ia terkecoh dengan penampilan luar Rashid sehingga menjadi istrinya. Ia mengira bahwa puncak kebahagiaan sebagai seorang istri terletak pada pakaian indah berlapis sutra, mobil mewah berwarna mengkilap, dan perhiasan mahal yang memenuhi lemari. Ternyata ia keliru. Ia pun meronta kesakitan, jiwanya memberontak. Wardah Hani menjadi sadar terlambat bahwa kebahagiaan seorang wanita yang kebetulan sudah menjadi istri tidak semata terletak pada kemuliaan duniawi sang suami, tapi pada cinta yang memadukan jiwanya dan jiwa suaminya itu. Wardah Hani sepertinya didorong ke medan pergumulan rangkap dengan arah saling berhantaman. Di satu sisi dia merasakan daya tarik yang sangat besar ke arah Rashid yang memiliki seluruh kemanisan sebuah rayuan, dan di sisi lain dia dibuat gerah dan geram oleh kekuatan yang membawanya ke arah yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Ia bergumul antara kelemahannya sebagai wanita dan kekuatan pada tubuh Rashid sebagai lelaki. Ia seolah-olah sedang berada di medan tempur yang mengerikan antara tatanan adat nenek moyang yang bobrok dan kekasih hati yang suci. Wardah Hani minggat dari rumah suaminya, lalu menemui lelaki yang dulu pernah dicintainya. Barangkali ini yang disebut selingkuh. Tentu saja, juga dalam kebudayaan kita, perempuan macam ini dianggap pengkhianat, pelacur, atau pezina yang dalam bahasa Gibran. Dengan jari-jari lentiknya ia telah merusak mahkota perkawinan suci yang telah disahkan agama, lalu menggantinya dengan mahkota kusam yang direndah dengan jeruji-jeruji neraka. Wardah Hani keluar dari rumah dengan alasan luhur, yakni kemewahan bukan sesuatu yang salah, tapi hanya sesuatu yang acap kali jenuh, dan perkawinan tanpa cinta adalah bentuk pelacuran yang tersembunyi di balik kedok sakramen, hukum, ataupun agama. Wardah Hani memberontak terhadap tatanan kelaki-lakian yang menjadikan dirinya hanya semacam hidangan makanan di atas meja, yang mendekatinya saat mereka lapar, padahal jiwa saling berjauhan. Wardah Hani tak mau dianggap pezina dan atau apapun oleh orang-orang sekitar, sebab ia sudah mematahkan jual beli badannya dengan sepotong roti dan selai baju yang diberikan Rashid. Kisah Wardah Hani adalah kisah para istri yang ditindas dalam rumahnya sendiri, lalu tertekan jiwanya dan membunuh dirinya sendiri lantaran suami yang pergi kerja di pagi hari dan pulang malam hari dengan mulut bau alkohol tanpa menyisakan 1 rupiah uang kerjanya demi menghidupkan asap di dapur. Ketika dinasihati, malah istri dibanting. Kisah Wardah Hani adalah juga kisah para wanita yang tertindas oleh harta dan adat istiadat, tapi tidak pernah mendapat kelimpahan cinta. Wardah Hani memberi kritik sosial bagi orang-orang yang tampak luarnya megah, tapi di dalamnya bau busuk. Ia mengkritik keluarga yang meski memiliki rumah berlantai hingga menyentuh langit, tapi acap kali di dalamnya tidak ada kesejukan. Kisah Wardah Hani memberi semacam pencerahan kepada keluarga yang hanya menguras tenaga untuk mengumpulkan uang demi membangun istana megah, tapi lupa kenyamanan jiwa dengan cinta yang melimpah. Benarlah kata-kata Wardah Hani ini, orang membangun rumah elok dan megah yang nyaris menembus langit, dan di antara dinding-dindingnya terselip kecongkakan iri hati, pengkhianatan, kebohongan, dan kepura-puraan.
Dengan membaca kisah Wadahani, sekurang-kurangnya kita diberi petua padat makna bahwa untuk meredam egoisme dalam rumah, kita hanya perlu meredam keinginan untuk menguasai yang lain. Segala macam keburukan selalu berawal dari ketidakbiasaan untuk mengendalikan diri. Makanya jangan heran pada tahun pertama perkawinan, suami yang berbicara, istri yang ikhlas mendengar. Pada tahun kedua, istri yang berbicara, suami yang rela mendengar. Dan pada tahun-tahun berikutnya, suami dan istri saling berebutan untuk berbicara. Tak ada yang mau mendengarkan, maka tetanggalah yang mendengarnya. Siapa yang malu? Oke. Itu sekian saja isi tulisan dari kata Wardahani. Kebahagiaan wanita tidak terletak pada kemuliaan suami, tapi pada cinta yang mengadukan jiwana dan jiwa suaminya. Oke, kita akan kembali lagi dengan kata, nama, atau toko di video atau uh, di video selanjutnya, dengan mungkin ada teman-teman mau memberikan pendapat mengenai kata atau toko atau nama apa yang harus saya bahas. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton.